Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kakak-kakakku yang menonton video ini. Buat kakakku yang menonton video ini tentu sedang membutuhkan informasi tentang proposal Narakarya. Di video ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya dalam mengerjakan proposal Narakarya. Kakak-kakakku sekalian, bahwa anggota Pramuka Dewasa yang telah selesai melaksanakan kursus itu kelanjutannya adalah membuat RTL proposal Narakarya pelaksanaan dan laporan Narakarya. Jadi skemanya seperti itu kakakku. Jadi kakak misalkan setelah melaksanakan kursus, kakak mungkin akan diminta untuk mengisi RTL, rencana tindak lanjut, yang mungkin kemarin kakak-kakakku sekalian sudah mengisi RTL. Di RTL itu, di situ sudah diterangkan beberapa kegiatan-kegiatan, poin-poin yang harus dilakukan oleh alumni kursus. Dan di RTL itu kemudian ditindaklanjuti dengan membuat proposal Narakarya. Jadi proposal Narakarya itu adalah sebuah program kerja kakak sebagai seorang pembina atau kakak sebagai alumni kursus untuk melakukan kegiatan pengembangan Narakarya 6 bulan ke depan. Nah, kemudian proposal Narakarya itu sistematika penulisannya seperti apa? Pada prinsipnya sistematika proposal Narakarya penulisannya tidak jauh berbeda dengan proposal-proposal kegiatan yang lain. Dan di situ tentu ada covernya, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada tujuan, terus kemudian ada keterangan-keterangan lain yang mendukung pelaksanaan Narakarya tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kakakku sudah membuat proposal Narakarya itu, di dalamnya itu program kerja yang akan dilakukan selama 6 bulan ke depan itu dituangkan di situ. Tentu 6 bulan di depan, program kerja yang 6 bulan itu juga mencakup semua konten atau semua poin-poin yang tercantum di RTL kemarin setelah kursus. Nah, kemudian di program kerjanya itu, misalkan di RTL kakak kemarin itu diminta untuk pernah membina di gudeg lain selain di gudegnya sendiri. Nah, nanti di program kerjanya atau di proposal Narakaryanya itu, dicantumkan bahwa kakak akan melakukan pembinaan di luar gudeg, di jadwal tertentu dan di sekolahan mana dan sebagainya. Itu dicantumkan di situ, Kak. Nah, proposal Narakarya ini tentu itu adalah hasil karya, tulisan, dan juga ide kreatif kakak-kakak sekalian untuk mengajukan proses pengembangan Narakarya. Jadi skemanya nanti secara globalnya begini, Kak. Kakak membuat proposal Narakarya. Kemudian setelah proposal Narakarya jadi, berarti selama 6 bulan ke depan, itu kakak sudah tahu apa yang akan dilakukan dalam proses pengembangan Narakarya. Proposal itu kemudian dikemas sedemikian rupa sesuai aturan kuartir cabang masing-masing, kemudian disetorkan kepada kuartir cabang, terutama di Binawasa. Kemudian di sana, setelah proposal Narakarya disampaikan ke Wakabinawasa atau di kuartir cabang Banyumas, nanti biasanya juga akan ditugaskan pelatih pendamping untuk mendampingi kakak-kakak selama masa pengembangan 6 bulan. Nah, pada saat itu proposal sudah diterima di sana, kakak-kakak mulai mengeksekusi program-program yang sudah dicantumkan di Narakarya. Karena di proposal Narakarya itu juga selain ada keterangan selain ada keterangan program yang akan dilakukan 6 bulan, juga ada keterangan waktu kapan Narakarya itu akan dimulai dan diakhiri. Terus kemudian di situ juga ada tempat atau informasi tempat di mana kakak akan melaksanakan kegiatan proposal Narakarya. Itu pun penting. Nah, kemudian setelah kakakku sekalian sudah membuat proposal Narakarya, kakak-kakak tinggal melakukan saja eksekusi menjalani program yang kakak bikin sendiri. Nah, terus kemudian laksanakan selama 6 bulan. Pada saat pelaksanaan itu, tentu kakak nanti akan berkoordinasi dengan pelatih pendamping untuk memudahkan atau untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan pengembangan Narakarya, dipastikan proses pengembangan itu berjalan dengan baik dan benar. Nah, pada saat proses pengembangan Narakarya,
Kan proposalnya udah jadi nih, kakak udah bikin proposal atas nama kakak, program kegiatannya apa, di mana pengembangannya dari kapan sampai kapan, disetorkan ke kuartir cabang, kemudian diterima, tinggal lanjut pelaksanaan kegiatan pengembangan. Pada saat pelaksanaan kegiatan pengembangan, acuannya ya program kerja itu dan apa yang dibutuhkan pada saat pengembangan narakarya. Pada saat pengembangan narakarya, tentu nanti kakak diminta untuk bisa membuktikan bahwa, memastikan bahwa program-program yang tercantum di proposal narakarya itu berjalan dengan lancar dan baik. Dibuktikan dengan administrasi, dibuktikan dengan dokumentasi, atau dibuktikan dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan tentang kegiatan program narakarya kakak sekalian. Biasanya pada saat masa pengembangan, kita itu sebenarnya mempunyai banyak sekali kegiatan, atau mungkin kegiatan pesta siaga, atau mungkin kegiatan ekstrakurikuler rutin, atau mungkin kegiatan persami, atau kegiatan persari yang mungkin dilakukan oleh pangkalan itu sendiri. Kita tinggal mengcover saja bahwa kegiatan-kegiatan itu dipastikan masuk ke dalam proposal narakarya kakakku sekalian, dan dipastikan itu mendapatkan dokumen dan dokumentasi yang lengkap untuk disiapkan sebagai dokumen penyusun laporan narakarya. Nah, begitu kakakku. Jadi proposalnya jadi, proses pengembangan, dokumen dan dokumentasinya dilakukan, disiapkan, dibikin, terus kemudian semua proses atau dokumen itu tadi pada proses pengembangan narakarya itu dikemas di akhir dalam bentuk laporan narakarya. Artinya laporan narakarya itu adalah untuk menjawab dan untuk mengevaluasi apakah proposal narakarya yang kakak ajukan kemarin bisa berjalan secara keseluruhan atau tidak, berjalan baik atau tidak, ada kendala apa dan sebagainya. Sehinggalah terciptalah laporan narakarya. Setelah laporan narakarya kakak udah jadi, nanti kakakku sekalian, laporan narakaryanya disetorkan ke kuartir cabang masing-masing. Nah, kemudian di situ akan lanjut lagi proses berikutnya, yaitu setelah laporan narakarya diterima sama pelatih pendamping udah di ACC, terus kemudian terbitlah sertifikat narakarya. Kemudian dengan sertifikat narakarya, kakak bisa mengajukan untuk minta diterbitkan SHB dan THB, surat hak bina dan surat tanda hak bina. Kalau kakak sudah punya surat hak bina dan tanda hak bina, kakak nanti bisa melantik andik-andiknya. Di situ bisa dituangkan nomor THB atau nomor SHB dari kakakku sekalian untuk melantik. Begitu kakakku, informasi tentang skema dari kursus, kemudian RTL, kemudian proposal narakarya, terus kemudian masa pengembangan narakarya dilanjutkan oleh laporan narakarya. Semoga kakakku dengan informasi dan video ini bisa membantu kakakku dalam mengeksekusi, dalam melaksanakan proses pengembangan narakarya, dan terutama proposal narakarya yang mungkin kakak untuk mengawali dan memulainya agak sedikit bingung atau belum tahu mau mulai dari mana. Terima kasih kakakku, terus berkarya dan terus bikin bahagia, karena pramuka itu adalah bahagia dan membahagiakan. Cukup dari saya, banyak salah mohon maaf, tidak sama sekali tidak bermaksud menggurui, hanya sedikit berbagi apa yang saya ketahui. Cukup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.